Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Damayanti, NIM 78 dari kelas 6C. Di sini saya akan membuat video mengenai pengenalan Blender dan juga membuat sebuah objek di aplikasi Blender untuk memenuhi tugas dari UTS Praktikum Teknik Animasi. Oke, langsung saja kita masuk pada aplikasi Blendernya. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Blender saat pertama kali kita membukanya. Kemudian kita klik kiri saja. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini, di mana di sini ada sebuah mesh cup, kemudian ada lampu dan juga ada kamera untuk melihatnya. Nah, ini. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Blender itu apa sih. Blender itu adalah software open source yang digunakan untuk menghasilkan animasi atau objek 3D. Nah, software ini bekerja sangat ringan sehingga tidak akan memberatkan laptop penggunanya saat aplikasi ini dijalankan. Kemudian, Blender ini memiliki 5 editor tab yang akan ditampilkan saat pertama kali kita membuka aplikasinya. Ya, yang pertama itu ada info windows. Info window itu di sebelah atas ini. Nah, di sini ada file, edit, render, window, help, terus kemudian ini ada layout. Nah, file ini biasanya kan untuk membuka file, simpan file itu semua di sini. Kemudian edit itu untuk berisi tools yang digunakan untuk pengaturan pengguna untuk edit. Kemudian render ini tools untuk rendering. Kemudian window ini seperti software lain berisi pengaturan mengenai jendela interface. Kemudian ada help, ini jika kita tersesat kita bisa menggunakannya. Dan ini layout, tab layout semuanya. Oke, kemudian yang kedua itu ada toolbox ya. Ini tuh berisi mengenai object mode dan edit mode. Nah, ini adalah toolbox. Nah, biasanya kita menggunakan object mode dan edit mode. Untuk object mode itu berisi tools yang sederhana dan dasar seperti select, scale, kemudian rotasi, gitu-gitu. Nah, ini adalah tab object mode ya. Tampilan saat ini adalah tampilan object mode. Kemudian ada tampilan edit mode. Kita beralih ke tampilan edit mode. Nah, ini adalah tampilan edit mode di mana tools untuk memodifikasi objek itu lebih lengkap. Nah, di sini, nah ini kan banyak. Tuh, kemudian ini juga. Nah, ini ada. Nah, oke. Selanjutnya adalah outliner yang berisi daftar yang ada di dalam 3D view kita. Jadi outliner itu di mana? Outliner itu di sini. Ini adalah outliner di mana ini adalah objek kita, kemudian ini kameranya, terus kemudian ada lampunya. Nah, ini adalah type outliner. Kemudian properties. Nah, properties itu di sini. Ini adalah properties. Di sini ada banyak sekali ya. Nah, ini adalah modifier yang nanti kita juga akan menggunakan modifier pada objek yang akan kita buat. Kemudian ini ada particles dan masih banyak lagi macamnya ya. Kemudian ada timeline editor. Nah, ya, penggunaan seperti waktu lah saat edit. Nah, ini adalah timeline editor. Jadi ketika nanti kita membuat animasi yang bisa bergerak, itu kita nanti klik di sini, nanti objek di sini bisa bergerak gitu. Kemudian untuk teknik dasar Blender ada apa aja sih yang biasanya kita gunakan? Nah, itu ada scale digunakan untuk memperbesar atau memperkecil objek. Kemudian ada
rotation itu untuk merotasi objek, kemudian grab atau drag itu digunakan untuk menggeser-geser objek, kemudian extrude gunanya untuk mengekstrud. Nah, nanti kita jelaskan sambil praktek ya. Kemudian ada duplicate itu untuk menduplikasi dari objek. Gitu. Baik, langsung saja. Mungkin akan lebih mudahnya itu dilakukan sambil praktek. Di sini nanti kita akan membuat sebuah objek kursi, di mana objek kursi ini nanti akan menggunakan dua modifier, yaitu mirror dan juga subdivision surface. Subdivision surface nanti itu digunakan untuk menghaluskan objek, sedangkan mirror itu untuk membuat bayangan bentuk benda yang tergambar seperti pada cermin. Jadi ketika kita ngedit di sisi kiri, sisi kanan ini bisa juga ada editan dari yang kita buat gitu. Oke, langsung saja agar lebih mudah dipahami. Di sini saya akan membuat kaki dari kursi terlebih dahulu. Kita gunakan scale, kemudian kita pakai Z. Nah, kita kunci di Z untuk mengecilkan ke bawah. Nah, gini. Oke. Nah, kita klik pada angka 7 untuk menampilkan perspektif dari atas. Kemudian kita masuk ke edit mode dengan shortcut tab. Nah, gini. Dan kita pilih yang ini, Edge Select. Nah, ini digunakan, saya gunakan untuk membuat sebuah garis untuk memotong objek. Nah, seperti ini ya. Kita gunakan Ctrl R. Nah, kita buat garis di sini. Nah, sebelumnya lebih mudah jika kita memasukkan modifier mirror terlebih dahulu. Tambahkan modifier mirror. Nah, kita tambahkan modifier mirror seperti ini. Dan kita Ctrl R lagi untuk memasang perpotongan. Di sini saya akan membuat kaki dari kursi ya. Kaki dari kursinya. Nah, setelah tampilannya seperti ini, nanti kita akan extrude pada bagian kotak kecil ini ya. Kita extrude di bagian bawah saja. Kita shift, kemudian kita klik sampai berwarna kuning, kemudian kita extrude. Nah, ini untuk kaki. Nah, gunanya mirror itu tadi kan kita hanya membuat potongan di sini dan kita menggunakan kita melakukan editing di sebelah sini, tapi yang di sebelah sini sudah ikut diedit juga. Nah, gunanya mirror itu seperti itu. Selanjutnya kita juga akan membuat yang bagian atas. Kita extrude. Nah, gini. Oke, cukup ya. Oke, ini adalah tampilan objek untuk kaki dan juga pegangan tangan nanti. Kemudian kita tambah lagi garis perpotongan. Ctrl R. Sini. Kemudian kita extrude juga di bagian ini untuk membuat pegangan tangannya.
paskan. Nah, ini adalah bawahan dari kursi yang akan kita buat. Selanjutnya kita akan membuat objek baru. Ini kita geser terlebih dahulu menggunakan shortcut G, kemudian kita kunci di Y. Nah, seperti ini. Kemudian kita shift A, kita tambah lagi cap. Nah, ini. Kemudian kita kecilkan S, Y, kok Y? S, kemudian Z. Nah, Z, gini kan. Nah, kemudian kita tambahkan modifier pada objek ini. Di sini kita menggunakan subdivision surface ya, gunanya untuk memperhalus. Jadi tampilan objek kita tuh akan lebih halus gitu loh. Ini kita rendernya kita kasih 4, viewportnya kita kasih 4. Kok 5 sih? Ini kan tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita masuk pada edit mode, kita tap. Nah, kita lakukan potongan lagi ya. Kita Ctrl R, sampai membuat objek ini tuh terlihat sampingnya itu nggak runcing gitu loh. Ini nah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita lihat pada sampingnya. Di sini kita juga akan melakukan perpotongan ke atas juga ke bawah, sehingga objeknya itu akan terlihat memiliki ketebalan seperti busa dari kursi. Nah, ini kita akan membuat busa dari kursi ya. Oke, sudah ya. Kita lakukan scale S, Z, kita pertebal. Oke, sudah. Selanjutnya kita geser objek ini ke sini, ke kursinya. Kita gunakan G, kemudian Y. Nah, seperti ini. Kita paskan. Oke, sudah. Kemudian kita G ke atas, Z, kita kunci di sumbu Z. Oke, sudah terlihat ya. Kursinya seperti apa. Kemudian kita duplikat kursi yang ini, objek busanya itu kita duplikat untuk kita membuat senderan di kursinya. Kita lakukan shift D, kemudian X ke belakang. Nah, gini, kita kunci di sumbu X, kemudian kita rotasi, kita kunci di sumbu Y, kemudian kita
drag lagi, kita kunci di sumbu X ini, kemudian kita tarik ke atas sumbu Z, kita drag sumbu Z, kita lihat dulu apakah sudah pas. Oke, sudah. Kita lakukan rotasi lagi ya untuk mengepaskan. R, kita sumbu Y. Nah, pas. Sudah pas. Nah, ini adalah tampilan kursi yang kita buat dengan menggunakan modifier, mirror, dan juga subdivision modifier. Nah, gunanya tadi kan di mirror itu untuk kakinya, nah sedangkan untuk bantalannya, kursinya, kita menggunakan subdivision surface. Oke, itu tadi tutorial atau video ya setelah saya buat mengenai Blender dan juga pembuatan objek menggunakan subdivision mirror dan juga subdivision surface dan juga mirror maksud saya. Semoga bisa memberi tambahan ilmu baru mengenai penggunaan Blender dan juga membuat objek di Blender. Baiklah, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.